Cinta Sang Pewaris. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 2030 sampai tahun 2032 bab 2030 jatuh. Kata-kata Chen Yuanwu kembali mengejutkan semua orang yang hadir. Untuk sesaat, sepertinya sulit bagi mereka untuk mengatakan apakah yang dikatakan Chen Yuanwu itu benar atau tidak. Masih ada pejuang seperti itu di dunia ini. Sungguh luar biasa. Jika petarung seperti itu benar-benar ada, bukankah mereka terlalu egois? Semua orang mulai berbicara dengan suara pelan. Tentu saja, Zhao Hebi dan Ye Tianxuan adalah orang-orang yang wajahnya paling banyak berubah. Bagaimanapun juga, kejadian ini memberikan dampak yang paling besar bagi mereka berdua. Lalu tahukah kamu siapa orang-orang yang mengejar dan membunuhmu? Fendi Zanders memandang Chen Yuanwu dan bertanya. Saya belum menyelidiki ini. Saya hanya tahu bahwa orang-orang ini diorganisir oleh satu organisasi, dan di belakang mereka ada ahli seni bela diri kuno yang hebat, dan ahli puncak seni bela diri kuno di dunia tidak boleh hanya satu orang. Chen Yuanwu memandang Fendi Zanders dan berkata. Fendi Zanders menyipitkan matanya dan menatap Chen Yuanwu tanpa berbicara. Kamu juga seorang master seni bela diri kuno peringkat surga, mengapa kamu tidak diburu oleh orang-orang itu? Chen Yuanwu tiba-tiba bertanya. Aku berbeda denganmu. Fendi Zanders menjawab dengan ringan, seolah dia tidak ingin menjelaskan terlalu banyak tentang dirinya kepada Chen Yuanwu. Fendi Zanders tidak menerobos ke Grandmaster bela diri kuno pangkat surga secara normal, tetapi menerobos ke ranah Grandmaster bela diri kuno dengan mengandalkan kekuatan sisa jiwa Bi Yingcai. Ini mungkin alasan mengapa orang-orang itu tidak menemukan Fendi Zanders. Tidak masalah jika kamu tidak ingin mengatakannya. Bagaimanapun, fakta bahwa kamu mengalahkanku hari ini akan segera menyebar. Pada saat itu, orang-orang ini secara alami akan menemukanmu. Aku akui kamu sangat kuat, tetapi kamu bukankah orang-orang itu lawannya? Kata Chen Yuanwu dengan wajah kosong. Fendi Zanders tersenyum ringan setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Yuanwu, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Saat ini, Fendi Zanders telah mengetahui seluk-beluk masalah ini, seperti yang dikatakan oleh pemimpin Sekte Bulan Darah kepada Fendi Zanders sebelumnya. Memang ada pejuang di puncak seni bela diri kuno di dunia ini, dan orang-orang ini masih mencari terobosan seorang seniman bela diri yang merupakan master seni bela diri kuno peringkat surga. Setelah mendengar apa yang dikatakan Zhenhua Zarge, para prajurit yang hadir mulai berdiskusi dengan suara pelan. Beberapa orang tidak terlalu mempermasalahkan masalah ini. Bagaimanapun, wilayah mereka relatif rendah, dan mereka mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menjadi ahli seni bela diri kuno dalam kehidupan ini, apalagi menjadi ahli seni bela diri kuno yang telah menembus surga. Dan mereka juga menganggap tidak ada yang salah dengan tindakan orang-orang tersebut. Bagaimanapun, hal ini sudah terjadi sejak zaman kuno. Hanya yang lemah yang bisa memakan yang kuat, dan hanya yang kuat yang bisa mengendalikan sumber daya berharga tersebut. Masyarakat ini juga mengalami situasi seperti itu. Hanya saja yang dilakukan puncak seni bela diri kuno ini lebih langsung. Namun, beberapa pejuang memiliki ekspresi yang sangat khawatir di wajah mereka, terutama para ahli bela diri kuno dan pejuang tingkat bumi yang berada di puncak peringkat bumi. Seniman bela diri ahli bela diri, mereka bahkan tidak tahu bahwa mereka perlu menyerap aura langit dan bumi dalam jumlah besar jika mereka ingin menerobos dari ahli bela diri kuno tingkat bumi menjadi ahli bela diri kuno tingkat surga. Zhao Hebi dan Ye Tianxuan saling memandang, seolah-olah mereka tahu apa yang dipikirkan satu sama lain di dalam hati mereka. Meskipun mereka berdua sekarang tahu metode untuk menerobos ke master seni bela diri kuno tingkat surga, mereka berdua tidak berani mencobanya dengan mudah, karena mereka berdua khawatir orang-orang di puncak seni bela diri kuno akan mengejar dan membunuh diri mereka sendiri. Apakah ada hal lain yang ingin kamu tanyakan sekarang? Saat ini, Chen Yuanwu bertanya lagi pada Fendi Zanders. Aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu, dan kuharap kamu bisa melakukan apa yang kamu katakan, dan jangan mempermalukan keturunanku dan keturunan Tian Yuanzong. Chen Yuanwu berbisik kepada Fendi Zanders. Jangan khawatir, aku tidak akan mempermalukan mereka. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Chen Yuanwu menarik napas dalam-dalam,
dan berkata dengan suara rendah, "Saya tidak pernah berpikir bahwa saya lolos dari kejaran puncak seni bela diri kuno. Untuk bertahan hidup, saya bersembunyi di Tianyuanzong selama beberapa dekade, tetapi pada akhirnya saya kalah kepadamu." Tangan. Fendi Zanders memandang Chen Yuanwu dan tidak berkata apa-apa. Chen Yuanwu tersenyum tak berdaya, lalu menutup matanya. Beberapa detik kemudian, Chen Yuanwu benar-benar kehabisan napas. Setelah Chen Buwei merasakan aura Chen Yuanwu menghilang, dia buru-buru berteriak keras, "Ayah! Ayah, kamu bangun!" Namun setelah Chen Buwei berteriak beberapa kali berturut-turut, Chen Yuanwu tetap tidak merespon. Semua orang di keluarga Chen dan murid-murid Tianyuanzong sepertinya tahu bahwa Chen Yuanwu telah meninggal, jadi mereka menangis, dengan ekspresi sangat sedih di wajah mereka. Saya tidak menyangka Grandmaster suatu generasi akan jatuh seperti ini. Zhao Hebi tidak bisa menahan nafas ketika dia mendengar ratapan semua orang. Bahkan jika senior Chen sudah mati, dia masih layak mendapatkan rasa hormat dari kami, junior. Ye Tianxuan berkata dengan suara rendah. Ye Yaoyao memandang Fendi Zanders, dan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya bahwa Fendi Zanders sudah memiliki kemampuan yang begitu menakutkan di usia seperti itu. Jika dia diberi waktu beberapa tahun, maka Fendi Zanders mungkin akan berdiri di puncak dunia. Jika saya benar-benar bisa menikah dengan pria seperti itu tidak boleh dianggap sebagai keluhan. Tapi Fendi Zanders tidak memberikan terlalu banyak waktu kepada semua orang untuk berduka. Setelah dia mengetahui bahwa Chen Yuanwu telah meninggal dunia, dia berjalan langsung menuju posisi Chen Buwei. Chen Buwei terluka parah oleh 2 pukulan Fendi Zanders sebelumnya, bahkan setelah sekian lama, dia masih tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Chen Buwei hanya bisa melihat Fendi Zanders berjalan ke arahnya sedikit demi sedikit, ekspresi wajahnya penuh ketakutan. "Kamu, apa yang akan kamu lakukan?" Chen Buwei tergagap dan bertanya pada Fendi Zanders. "Sekarang, tahukah kamu bahwa kamu menyesalinya?" Fendi Zanders bertanya dengan ringan. "Aku tahu aku menyesalinya, aku benar-benar tahu aku menyesalinya, Fendi Zanders, ayahku sudah mati di tanganmu sekarang, aku tidak punya ancaman sama sekali padamu, aku mohon, tolong biarkan aku pergi dengan baik." Chen Buwei memandang Fendi Zanders dan berteriak dengan semangat. Setelah mendengar kata-kata Chen Buwei, semua orang secara alami menghela nafas dalam hati. Bagaimanapun, jarak antara Chen Buwei dan ayahnya Chen Yuanwu terlalu besar. Jika Chen Yuanwu baru saja memohon belas kasihan dari Fendi Zanders mungkin akan menyelamatkan nyawa Chen Yuanwu, tetapi demi harga dirinya, Chen Yuanwu tidak mau menyerah bahkan jika dia memilih untuk mati. Di sisi lain, Chen Buwei, seperti langit dan bumi, bahkan murid-murid Tianyuanzong pun merasa sedikit malu. Zhao Hebi dan Ye Tianxuan secara alami memiliki rasa jijik di wajah mereka. "Sekarang kamu tahu bahwa mungkin sudah terlambat untuk menyesal," kata Fendi Zanders lembut. Akhir bab ini. Bab 2031. Bab 2031 orang pertama. Fendi Zanders, selama kamu melepaskan aku hari ini, aku, Chen Buwei, akan menyerah padamu. Di masa depan, aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Jika kamu menyuruhku pergi ke timur, aku tidak akan pernah berani pergi ke barat. Aku mendengarkanmu. Untuk bertahan hidup, Chen Buwei tampaknya benar-benar mengabaikan martabat apapun, dan meneriaki Fendi Zanders dengan ekspresi sangat bersemangat. Setelah mendengar kata-kata Chen Buwei, Fendi Zanders tersenyum ringan, dan berkata tanpa ekspresi, "Jika kamu tidak melakukan apapun pada tunanganku, aku mungkin tidak berpikir untuk membunuhmu. Kesalahanmu adalah menyentuhmu. Orang yang tidak boleh disentuh." Fendi Zanders, dengarkan aku punya banyak properti atas namaku, selama kamu bisa melepaskanku sekarang, aku bisa menjanjikan apapun yang kamu inginkan, selama kamu tidak melakukannya. Jangan bunuh aku mohon padamu. Chen Buwei berkata kepada Fendi Zanders dengan gugup. "Jika aku tahu hari ini, mengapa aku harus melakukannya dari awal?" Setelah Fendi Zanders menjawab dengan suara rendah, dia melambaikan tangan kanannya pelan, dan cahaya dingin memancar, langsung menusuk kening Chen Buwei. Tubuh Chen Buwei terjatuh perlahan hingga meninggal, dan raut wajahnya masih penuh keengganan. Ia seolah tak pernah menyangka akan berakhir. Sampai seperti ini pada akhirnya. Setelah melihat adegan ini, semua orang di keluarga Chen secara alami memiliki kesedihan dan kemarahan tertulis di wajah mereka.
Mereka benar-benar ingin segera membalas dendam kepada Chen Buwei, tetapi kekuatan Fendi Zanders terlalu menakutkan. Mereka 10.000 berani, dan mereka benar-benar tidak berani terburu-buru. Ye Tianxuan menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan ringan, akhirnya berakhir. Itu benar, Fendi Zanders mungkin menjadi orang No. 1 di Yanxia Guwu kita di masa depan, jadi di manakah hal ini membuat kita menghadapi orang-orang tua? Zhao Hebi juga mengikuti. Jangan lupa apa yang senior Chen katakan sebelum dia meninggal. Pasti ada prajurit yang lebih kuat dari Fendi Zanders di dunia ini, tapi orang-orang itu tidak mau menunjukkan wajah mereka. Ye Tianxuan berkata tanpa ekspresi. Tidak peduli apa, di mata para pejuang biasa itu, Fendi Zanders sudah menjadi orang nomor 1 dalam seni bela diri kuno Yanxia. Melihat posisi Fendi Zanders, Zhao Hebi menghela nafas dengan suara rendah. Orang nomor 1 dalam seni bela diri kuno Yanxia. Ye Tianxuan menarik napas dalam-dalam, dan kemudian berkata dengan ringan, ini adalah tujuan yang tidak dapat dicapai oleh para pejuang seperti Anda dan saya sepanjang hidup kita. Saya tidak menyangka bahwa tujuan itu akan diambil oleh seorang pria yang baru berusia 20 tahun. Ironi. Itu benar, pejuang seperti kita telah menghabiskan seluruh hidup kita untuk mengembangkan seni bela diri kuno, tapi sayang sekali kita tidak bisa dibandingkan dengan para jenius berbakat itu. Zhao Hebi mengikutinya dan mengangguk. Saat Ye Tianxuan sedang berbicara dengan Zhao Hebi, banyak prajurit mengepung Fendi Zanders dan memberi selamat padanya. Bagaimanapun, setelah pertempuran hari ini, Fendi Zanders sudah tak tertandingi di Yanxia Guwu, jadi orang-orang ini pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk menyenangkan Fendi Zanders. Selamat kepada Tuan Zanders karena telah mengalahkan Chen Yuanwu. Mulai sekarang, Yanxia Guwu kita mungkin akan menghormati Tuan Zanders. Seorang lelaki tua berjubah hitam menghampiri Fendi Zanders dan berkata kepada Fendi Zanders sambil tersenyum. Orang tua ini cukup terkenal di Yanxia Ancient Wu, dia adalah kepala sekte seni bela diri kuno tertentu, meskipun tidak ada cara untuk membandingkannya dengan keberadaan 4 sekte besar, tetapi dia dapat dianggap sebagai salah satu dari sekte tersebut. Sekte yang lebih terkenal dari Yanxia Ancient Wu salah satu sekte, jumlah murid sekte juga sangat menakutkan. Oleh karena itu, apa yang dikatakan orang tua itu sangatlah penting. Setelah mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu, semua orang bergegas menemui Fendi Zanders dan berteriak kepada Fendi Zanders, selamat, Tuan Zanders, selamat, Tuan Zanders. Setelah Ye Tianxuan melihat adegan ini, dia secara alami menghela nafas di dalam hatinya, diam-diam berpikir bahwa jika Ye Yaoyao benar-benar bisa berkumpul dengan Fendi Zanders, itu pasti akan menjadi hal yang hebat bagi sekte Xuanmen. Selamat kepada Tuan Zanders karena telah mengalahkan senior Chen. Pada saat ini, Zhao Hebi juga berjalan ke arah Fendi Zanders, dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Fendi Zanders memandang Zhao Hebi dengan ringan, dan dia tahu di dalam hatinya bahwa Zhao Hebi seharusnya datang kali ini untuk mendukung Chen Buwei. Terima kasih, Kepala Zhao. Namun tidak ada kebencian yang mendalam antara Fendi Zanders dan Zhao Hebi, dan Zhao Hebi juga berinisiatif datang untuk memberi selamat pada dirinya sendiri, jadi Fendi Zanders menjawab dengan sangat sopan. Mulai sekarang, Yanxia Guwu kita akan dipimpin oleh Tuan Zanders, Anda dan Zik Xiaozong. Zhao Hebi menghela nafas ringan, lalu tidak melanjutkan mengatakan apapun, dan berjalan lurus ke depan. Fendi Zanders menyipitkan matanya dan melihat punggung Zhao Hebi. Dia tahu di dalam hatinya bahwa alasan mengapa Zhao Hebi mengatakan apa yang dia katakan tadi adalah untuk memberitahu Fendi Zanders sikapnya. Sekte Suewe mereka tidak akan menentang Sekte Zik Xiao, demikian pula, dia juga berharap Fendi Zanders tidak mempersulit Sekte Suewe mereka karena kejadian hari ini. Dan Fendi Zanders benar-benar tidak memiliki pemikiran seperti itu di dalam hatinya. Bagaimanapun, Fendi Zanders tidak memiliki ambisi yang terlalu besar. Alasan mengapa dia mengambil tindakan terhadap Chen Buwei hari ini hanya karena beberapa keluhan pribadi, dan itu tidak ada hubungannya dengan Tian Yuanzong. Hubungan yang terlalu besar. Semuanya, diamlah. Fendi Zanders merasa karena Zhao Hebi bisa salah memahami niatnya, prajurit lain yang hadir mungkin juga salah paham, jadi agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu, Fendi Zanders memutuskan untuk menjelaskan situasinya kepada semua orang. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, para prajurit yang hadir menutup mulut mereka dan melihat ke arah posisi Fendi Zanders.
Alasan mengapa saya mengambil tindakan terhadap Chen Buwei hari ini adalah karena Chen Buwei memukuli tunangan saya hingga terluka parah dan hampir membunuhnya beberapa bulan yang lalu. Saya datang ke tempat ini untuk membalas dendam tunangan saya. Saya sekarang semua yang saya lakukan mewakili saya secara pribadi, tapi tidak seluruh sekte Zixiao. Juga, kamu tidak perlu khawatir. Urutan seni bela diri kuno Yanxia kita akan tetap dikelola oleh 4 sekte utama. Aku, Fendi Zanders, lebih merupakan seorang pengusaha daripada seorang pejuang. Aku tidak peduli dengan seni bela diri kuno Yanxia, saya tidak tahu banyak tentangnya, jadi tentu saja saya tidak akan terlalu banyak campur tangan dalam masalah ini. Untuk sesaat, semua orang yang hadir tercengang, dan ekspresi wajah mereka juga sangat terkejut, karena tidak ada yang mengira Fendi Zanders akan mengatakan hal seperti itu. Tahukah Anda, Fendi Zanders baru saja mengalahkan Chen Buwei dan Chen Yuanwu. Jika Fendi Zanders mengambil kesempatan ini untuk membiarkan keluarga Zixiao Zong mendominasi, tidak ada yang berani menentangnya, tetapi Fendi Zanders tidak melakukannya. Sebaliknya, apa yang dikatakan Fendi Zanders barusan adalah memberitahu semua orang bahwa Yanxia Guwu tidak berubah, dan tatanan Yanxia Guwu tidak akan pernah berubah karena kejadian hari ini. Akhir bab ini. Bab 2032 Bab 2032. Apakah Anda mengerti apa yang baru saja saya katakan? Melihat keheningan kerumunan, Fendi Zanders tidak bisa menahan cemberut dan bertanya. Saya mengerti. Tuan Zanders, kami mengerti maksud Anda. Tanpa ragu, semua orang buru-buru membalas Fendi Zanders. Senang dimengerti. Jika tidak ada yang salah, kamu boleh pergi sekarang. Selanjutnya, aku akan menangani keluhan antara aku dan keluarga Chen. Fendi Zanders berkata perlahan. Ketika semua orang mendengar kata-kata Fendi Zanders, mereka tentu saja tidak berani tinggal di sini, dan berbalik dan berjalan menuruni gunung. Tuan, bisakah kita pergi juga? Ye Yao Yao ragu-ragu sejenak, lalu menoleh dan bertanya pada Ye Tianxuan. Tunggu. Ye Tianxuan masih memiliki satu hal terpenting yang harus dilakukan, jadi tentu saja dia tidak akan memilih untuk pergi saat ini. Oke. Ye Yao Yao mengangguk ringan, lalu diam-diam berdiri di samping Ye Tianxuan. Para prajurit yang berkumpul di puncak Gunung Tianyuan berjalan menuju kaki gunung dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 4 orang. Wang Tua, apa yang Tuan Zanders katakan tadi? Benar, benarkah Tuan Zanders sama sekali tidak peduli dengan urusan Yanxia Guwu kita? Semua orang mulai menebak apa makna yang tidak diketahui di balik perkataan Fendi Zanders barusan. Semuanya, saya tidak tahu persis apa yang dikatakan Tuan Zanders barusan, tapi yang saya tahu adalah tidak peduli apa yang Tuan Zanders katakan, Yanxia Guwu kita akan didominasi oleh keluarga Zixiao Zong di masa depan, selama Anda mengerti ini baik-baik saja. Seorang lelaki tua berbicara perlahan. Itu benar, bahkan jika Tuan Zanders berkata bahwa urutan seni bela diri kuno Yanxia kita tidak akan berubah, sekte besar lainnya tidak lagi mampu bersaing dengan Zixiao Zong. Kemunculan Ye Juechen dari Zixiao Zong telah membuat orang merasa sangat menakutkan, meskipun Ye Juechen sudah lama tidak muncul, tetapi ada tuan muda lainnya Fendi Zanders dan Zanders, kami orang-orang benar-benar tidak mampu membeli Zixiao Zong. Seorang pria paruh baya buru-buru mengikutinya. Setelah saya kembali, saya harus meminta murid saya untuk lebih jujur. Sekarang saya memprovokasi siapapun, saya tidak boleh memprovokasi orang-orang dari sekte Zixiao. Benar, Tuan Muda Fendi Zanders ini benar-benar tidak masuk akal dalam perbuatannya. Jika ada yang memprovokasi orang seperti ini, mereka hanya akan menganggap dirinya tidak beruntung. Pria paruh baya lainnya buru-buru mengikutinya. Saat ini, tampaknya semua prajurit memiliki perhitungan kecilnya masing-masing, yaitu mereka tidak boleh menyinggung perasaan orang-orang Zixiao Zong, dan tidak hanya tidak boleh menyinggung perasaan mereka, tetapi juga berusaha sebaik mungkin untuk menyenangkan Zixiao Zong. Sudah menjadi kesimpulan pasti bahwa Zixiao Zong mendominasi keluarga Yanxia Guwu. Kecuali ada prajurit yang lebih kuat dari Fendi Zanders, situasi ini tidak akan berubah dengan mudah. Sebenarnya, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Bagaimanapun, kami hanyalah sekte kecil. Selama kami tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi Tuan Zanders, saya rasa Tuan Zanders tidak akan mempermalukan kami juga. Banyak orang tua yang berbicara sebelumnya berbicara lagi. Benar, Tuan Zanders pasti tidak akan bermalas-malasan dan berurusan dengan kita. Jujur saja, orang-orang penting itu tidak ada hubungannya dengan kita.
Sayang sekali keluarga Chen dan Tian Yuanzong mungkin berada dalam masalah. Itulah yang mereka minta. Jika mereka tidak menyinggung Tuan Zanders, bagaimana hal ini bisa terjadi? Semua orang berjalan menuruni gunung sambil berdiskusi dengan suara pelan. Di sisi lain, Fendi Zanders perlahan menoleh untuk melihat anggota keluarga Chen setelah melihat para prajurit itu telah turun gunung. Pada saat ini, ekspresi wajah anggota keluarga Chen sangat tegang, karena mereka tidak tahu bagaimana rencana Fendi Zanders untuk menghadapi mereka selanjutnya, terutama cabang samping keluarga Chen. Memandang Fendi Zanders, mata mereka penuh ketakutan, dan tubuh mereka tidak dapat menahan diri. Gemetar. Saudaraku, bisakah Fendi Zanders ini benar-benar melepaskan kita seperti yang dia katakan? Saat ini, seorang pria paruh baya dari keluarga Chen bertanya kepada Chen Wenzuo. Bagaimanapun, Chen Buwei dan Chen Yuanwu keduanya sudah mati sekarang, dan Chen Wenzuo adalah tulang punggung keluarga Chen. Bagaimana aku tahu? Chen Wenzuo mengertakkan gigi dan menjawab dengan suara rendah. Awalnya, Chen Wenzuo berpikir bahwa Fendi Zanders tidak akan melakukan apapun terhadap para prajurit ini jika mereka tidak pergi, tetapi sekarang para prajurit ini telah diusir dari gunung oleh Fendi Zanders, dan tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan Fendi Zanders selanjutnya. Fendi Zanders menghampiri anggota keluarga Chen dengan langkahnya, dan memandang anggota keluarga Chen itu dengan mata yang sangat tenang. Apakah kamu takut? Fendi Zanders tiba-tiba bertanya. Untuk sesaat, semua orang di keluarga Chen tercengang, melihat posisi Fendi Zanders dan gemetar. Fendi Zanders, kamu berjanji selama kakekku menceritakan semua rahasianya kepadamu, kamu akan melepaskan kami. Chen Wenzuo ragu-ragu sejenak, melangkah maju dan berteriak pada Fendi Zanders, mengertakkan gigi. Apakah aku bilang aku akan membunuhmu? Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Mendengar kata-kata Fendi Zanders, Chen Wenzuo tidak bisa menahan napas dalam-dalam, dan ekspresi wajahnya tampak sangat tenang. Aku berjanji pada Chen Yuanwu untuk melepaskanmu, jadi aku pasti tidak akan mempersulitmu, tetapi kamu harus menyerahkan Chen Xiaowu kepadaku. Fendi Zanders memandang Chen Xiaowu di antara anggota keluarga Chen, dan berkata dengan tenang. Tidak masalah. Chen Wenzuo setuju tanpa memikirkannya. Bagaimanapun, dia sudah tahu tentang hubungan antara Chen Xiaowu dan Fendi Zanders, dan sekarang Chen Xiaowu tidak berguna dalam keluarga Chen, dia tentu saja tidak akan mempertahankan Chen Xiaowu. Terlebih lagi, semua properti keluarga Chen Anda akan diserahkan kepada Chen Xiaowu untuk dikelola. Terus terang, Chen Xiaowu akan menjadi kepala keluarga Chen Anda mulai sekarang. Fendi Zanders memandang Chen Wenzuo dan melanjutkan. Anda. Setelah Chen Wenzuo mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia langsung tercengang, dan ekspresi wajahnya sedikit bersemangat. Apakah kamu tidak setuju? Fendi Zanders bertanya dengan hampa. Tentu saja kami tidak setuju. Pada saat ini, Chen Tianyi yang sedang duduk di kursi roda tiba-tiba berteriak. Jika kamu tidak berbicara, aku hampir melupakanmu. Fendi Zanders perlahan menoleh untuk melihat Chen Tianyi, dan berkata sambil tersenyum. Fendi Zanders, kamu membunuh kakek dan kakek buyutku hari ini. Keluarga Chen kami dapat mengabaikanmu, tetapi mengapa kami harus menyerahkan properti keluarga kepada pengkhianat ini? Berikan properti keluarga Chen kepada Chen Xiaowu, apa perbedaan antara itu dan secara langsung menyerahkannya kepadamu, kamu jelas-jelas memanfaatkan api itu. Chen Tian menatap Fendi Zanders dengan ekspresi sangat marah dan berteriak. Manfaatkan apinya. Fendi Zanders tidak bisa menahan cibiran setelah mendengar kata-kata Chen Tianyi, dan kemudian berkata dengan ringan, apakah menurut Anda masih memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengan saya sekarang?